Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, sebelumnya perkenalkan, namaku Reskia Nurdiana. Teman-teman bisa panggil namaku dengan panggilan Dina. Nah, jadi aku merupakan seorang mahasiswa di jurusan Sistem Informasi Universitas Maliku Saleh, Fakultas Teknik. Nah, jadi di sini aku udah bersama seorang pengusaha muda di bidang kuliner. Nah, boleh dong Bang sedikit perkenalan mengenai latar belakang diri dan Bang? Baik, perkenalkan nama saya Tutur Muhammad Iqbal. Saya dipanggil Iqbal. Saya seorang mahasiswa Unimal jurusan Manajemen angkatan 2019. Mungkin bisa sedikit Abang ceritakan mengenai bisnis apa yang sedang Abang geluti saat ini? Nah, bisnis yang saya jalani saat ini yaitu bisnis kuliner, yaitu sate. Yang mana sate ini saya jualan hampir 4 tahun lebih, dari 2019 hingga sampai sekarang. Wah, berarti udah lumayan lama ya Bang, udah berjalan selama 4 tahun. Nah, jadi kira-kira menurut Abang apa faktor kunci kesuksesan dari bisnis Abang ini? Faktor kunci kesuksesan usaha ini, yang pertama kita harus memahami target pasarnya dulu. Ketika kita memahami target pasar, maka kita bakal tahu nih di mana kita keluarkan, dan kita harus memahami apa kebutuhan dari pelanggan. Maka ketika kita memahami kebutuhan pelanggan, maka usaha kita bakalan jalan dengan lancar gitu. Ya. Kira-kira bagaimana sih Abang mengembangkan ide bisnis dari Abang ini? Nah, awalnya kuliner sate ini saya coba dulu dengan sate-sate yang lain. Apa sih yang harus saya ubah menjadi supaya sate saya ini lebih lancar dari sate yang lain? Nah, mungkin dari target pertama itu target harga ya, karena kita targetnya bukan hanya seorang remaja ataupun yang dewasa, kita targetnya juga anak-anak. Harganya pun terjangkau, yang cukup untuk semua kalangan kita bilang. Kira-kira untuk kisaran harganya tuh berapa Bang? Nah, kisaran harganya mentoknya paling minimal itu 5.000 gitu. 5.000, berarti kalangan anak-anak juga bisa Iya, membelinya kalangan ya? anak-anak pun juga bisa beli. Biasanya kalau orang beli itu seringnya berapa Bang? Ya sesuai dengan target yang kita tentukan. Kadang 5.000, kadang ada yang bisa 10.000. ada juga yang beli 10.000, ada yang 7.000, tapi kebanyakan yang emang 5.000. Jadi Bang, kira-kira bisnis Abang ini kan udah lumayan lama gitu kan. Selama Abang menjalani bisnis ini, kira-kira tantangan utama yang ada, yang kendala-kendala yang Abang jalani saat ini menjalankan bisnis Abang ini? Nah, untuk kendala yang utama itu penjualan harga bahan pokoknya. Kayak ayam itu kan kita targetnya cuma jualan harga 5.000 nih. Iya. Nah, kadang target ayam di pasar tuh harga itu meningkat. Ketika harga pasar itu meningkat, maka untung kami itu tipis. Nah, itulah dia dibilang tantangan utama. Yang kedua itu pesaing, yang mana saingan sekarang pun udah lumayan banyak nih di Kota Lukmoy. Bahwasanya ke sate 5.000 itu udah banyak tempat kita bilang. Tapi dengan yakinnya, karena kita rasa kita itu beda dari yang lain, mungkin kita tidak perlu takut gitu. Kira-kira perbedaan unik antara sate Abang sama sate orang lain itu di mananya Bang? Atau di bumbunya, ada ciri khasnya, atau di ayamnya? Nah, mungkin kalau menurut saya sendiri banyak yang bilang ya bumbunya tuh. Nah, yang mana itu bumbu Padangnya tuh beda gitu. Oh, beda dari yang lain, karena kebanyakan dari orang beli emang mengatakan seperti itu, bahwasanya yang bedakan sate kita tuh dengan sate 5.000 yang lain hanya bumbu, tapi yang lainnya itu sama. Oh iya, berarti dikuatkan di cita rasa bumbunya ya Bang? Cita rasanya. Terus bagaimana sih cara Abang mengatasi tantangan-tantangan yang ada kayak pesaing bisnis atau lain sebagainya Bang? Nah, untuk tantangan itu seperti saya bilang tadi, ketika ada pesaing yang muncul secara tiba, ya kita kuatkan dengan cita rasa kita yang tidak boleh diubah-ubah lagi gitu. Kebanyakan di Kota Lukmoy ini orang mencari yang murah dan enak, bukan yang murah nggak enak. Berarti kita menjual kualitas dari kualitas dari apa yang kita jual. Iya. Kira-kira menurut Abang strategi apa yang paling efektif yang bisa Abang terapkan untuk mengembangkan bisnis Abang ini?
Nah, untuk strategi ya itu sendiri, yang pertama kita seperti abang katakan tadi ya, kita harus riset pasar dulu. Kita harus tahu harga pasarannya dulu. Dan cara saya juga, kayak mana sih cara kayak mana sih cara biar mereka tuh tertarik lagi kepada kita tuh. Kan ketika kita buka kan mereka tidak tahu nih gimana apa sih rasanya itu kan nggak tahu. Nah, awal bukanya kita mengadakan grand opening tuh, membagikan secara cuma. Nah, Secara gratis berarti secara ya? gratis kita memberikan kepada yang melewati jalan kita. Iya. Jadi ketika kita kasih gratis itu mereka merasa oh ini enak nih. Nah mereka udah termasuk mereka udah terperangkap di perangkap kita sendiri itu. Kita kurung mereka dengan rasa kita sendiri gitu. Nah yang paling efektif itu ya cita rasa dulu. Pastinya nanti kalau misalnya memang enak, pastinya orang yang merasanya akan ketagihan dan balik lagi membeli. Bakalan balik gitu lagi ya. dia beli. Iya. Kebanyakan seperti itu. Terus nih Bang, menurut Abang nih, apa saja sih pelajaran terbesar yang Abang pernah alami selama Abang membangun bisnis Abang ini? Nah, Kalau dari berdasarkan pengalaman Abang. Nah, untuk pelajaran yang saya alami itu, yang pertama tuh jangan meremehkan lawan ataupun pesaing lainnya. Jangan kita remehkan mereka dengan kayak, oh punya aku enak kok, mereka timbul biasa aja. Jangan kayak gitu. Kita harus kayak kalau ketika timbul persaing lain, maka kita harus memperkuat kokoh dengan usaha kita sendiri. Harus kita kuat dengan cita rasanya. Jangan kita remehkan orang lain. Mungkin dari dia mungkin lebih enak juga dari kita. Maka itulah kita harus meningkatkan kualitas kita lagi. Jangan kita remehkan usaha orang lain juga. Berarti jangan mentang-mentang udah menurut orang cita rasa kita udah enak nih, berarti kita remehkan orang lain itu jangan ya itu Bang. jangan, itu tidak bagus. Iya, tidak bagus. Berarti terus belajar, terus meriset juga ya Bang. Iya, meriset lagi. Dari perkembangan pesaing bisnis kita juga. Iya. Itulah seperti saya bilang tadi, kok cita rasanya harus kita kuat lagi, lebih kuat lagi dari yang lain. Nah Bang, sedikit dong tips dari Abang kira-kira untuk kami mahasiswa yang ingin memulai untuk membangun bisnis. Nah, kalau dari versi saya tipsnya itu ada 3. Yang pertama itu dari niat kita. Ketika niat kita untuk usaha, ya maka jalanin aja itu usaha tuh. Kayak ibaratnya kayak hidup. Kita pengen hidup, ya udah jalani hidup kita dengan tenang. Yang kedua itu dorongan dari orang lain. Ketika niat kita udah ada, maka kita harus harap punya dorongan dari lain. Ketika kita tidak ada dorongan dari orang lain ataupun orang tua, kawan, sahabat, nggak akan jalan itu. Nggak bisa kita mikirin untuk mikir sendiri itu nggak bisa. Yang itu paling penting dorongan dari orang lain. Yang ketiga itu memanajemenkan waktu. Nah, kenapa saya bilang menggunakan manajemenkan waktu? Kebanyakan sekarang mahasiswa kuliah sambil jualan. Kalau enggak ditinggalin kuliahnya, usahanya ditinggalinnya. Kalau enggak usahanya ditinggalinnya, maka dia akan jalan kuliah. Kalau ketika mereka mengambil fokus satu aja, karena mereka tidak memahami manajemen waktu. Mereka tidak bisa membagi waktu yang mana harus usaha, yang mana harus kuliah. Jadi yang paling penting itu manajemen waktu. Itu tips dari saya sendiri. 3 tips ya Bang? 3 tips. Oke Bang, pertanyaan terakhir nih Bang. Kira-kira bagaimana sih Abang melihat masa depan industri teknologi ini dari perspektif bisnis yang Abang jalankan ini? Nah, untuk teknologi kedepannya banyak ya kita lihat sekarang banyak orang menggunakan jasa dari Koda ataupun Mixin. Mereka mendaftarkan usaha mereka ke dalam aplikasi tersebut. Jadi kaum rebahan ini mereka tidak perlu keluar lagi untuk membeli ke suatu tempat. Mereka tinggal pesan aja. Kemungkinan untuk kedepannya saya bakalan buat nama brand saya sendiri, brand sapi saya. Maka saya akan niat saya untuk mendaftar juga ke Koda ataupun Mixin tersebut. Jadi banyak juga orang-orang yang jauh, menurut mereka itu jauh dari mereka bisa pesan dari Koda ataupun Mixin tersebut. Mungkin itu aja untuk teknologi untuk bayangan saya. Oke, berarti banyak banget yang dapat kita ambil nih dari Bang Iqlal selaku seorang pebisnis muda di bidang kuliner. Nah, teman-teman, dari tips-tips yang telah di-sharing oleh Bang Iqlal tadi, ada beberapa poin sukses yang
bisa kita ambil. Untuk menjalankan sebuah bisnis ini kunci utamanya itu niat ya kan Bang? Ya, yang kunci utamanya itu niat, lalu dorongan dari orang tua, dari teman-teman, dari sahabat. Pokoknya harus ada dukungan, dorongan dari orang lain. Lalu waktu juga Bang ya, waktu. Kita sebagai mahasiswa pastinya kita harus manajemen waktu kita antara kita di perkuliahan dan kita menjalankan bisnis kita itu. Nah, jadi banyak hal-hal yang bisa kita ambil dari apa yang telah Bang Iqbal sharing ke kita. Jadi harapannya untuk mahasiswa yang ingin menjalankan bisnis di usia muda di perkuliahan bisa lebih baik lagi untuk mengembangkan bisnisnya dengan beberapa tips yang diberikan oleh Bang Iqbal. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bang Iqbal yang telah meluangkan waktunya untuk menyediakan waktunya untuk bisa diwawancarai. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.